Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, hari ini Ustazah Nisa akan berbagi cerita tentang Nabi Sulaiman. Siapa di sini yang mau mendengarkan cerita Nabi Sulaiman? Saya Ustazah. Pintar. Nah, Nabi Sulaiman itu adalah siapa? Anaknya Nabi Daud. Nah, Nabi Sulaiman itu diberikan oleh Allah sebuah kekuasaan anak-anak. Jadi, selain menjadi nabi, Nabi Sulaiman juga menjadi seorang raja. Nah, Allah memberikan Nabi Sulaiman sebuah istana yang sangat megah. Nah, Nabi Sulaiman juga diberikan oleh Allah apa? Diberikan oleh Allah bisa berbicara dengan binatang, bisa mengerti bahasanya binatang anak-anak. Semua binatang Nabi Sulaiman bisa memahami kata-katanya para binatang. Nah, Nabi Sulaiman itu menjadi raja tidak hanya menjadi rajanya para manusia, tapi juga menjadi rajanya para jin, para binatang. Jadi, Nabi Sulaiman itu apa? Nabi Sulaiman itu rajanya semua makhluk. Nah, kemudian saat apa ya? Nah, saat Nabi Sulaiman ada di kerajaannya, nah, pasukannya berkata pada Nabi Sulaiman bahwasannya ada pengikut Nabi Sulaiman yang ingin bertemu oleh Nabi Sulaiman. Akan tetapi mereka tidak bisa menemui Nabi Sulaiman. Karena apa? Karena tempat mereka sangat jauh. Nah, kemudian karena Nabi Sulaiman itu sangat baik hati, Nabi Sulaiman bersama bala tentaranya yaitu jin dan pasukan manusia serta apa? Serta burung-burung akan mengunjungi mereka. Nah, di pertengahan perjalanan anak-anak, di tengah-tengah perjalanan Nabi Sulaiman berhenti. Nah, berhenti karena apa anak-anak? Nah, berhenti karena Nabi Sulaiman mendengar pasukan semut. Nah, pasukan semut yang sedang melintas di jalan itu juga. Nah, kenapa Nabi Sulaiman berhenti? Karena mendengar semut-semut yang sedang ketakutan kalau nanti diinjak-injak oleh kuda bala tentaranya Nabi Sulaiman. Nah, karena Nabi Sulaiman bisa mendengar apa? Mendengar dan bisa paham, bisa mengerti bahasanya binatang. Jadi Nabi Sulaiman berhenti dan menghentikan semua pasukannya. Nah, saat mereka berhenti, Nabi Sulaiman berkata kepada pasukannya bahwa Nabi Sulaiman mendengar percakapan para semut kalau mereka takut diinjak-injak oleh pasukan Nabi Sulaiman. Nah, kemudian Nabi Sulaiman menunggu para semut untuk masuk ke dalam sarangnya. Setelah para semut masuk ke dalam sarangnya, Nabi Sulaiman, kenapa anak-anak? Nabi Sulaiman melanjutkan lagi perjalanannya. Nah, saat melanjutkan perjalanan, pasukan Nabi Sulaiman merasa kehausan. Nah, karena mereka merasa kehausan, akhirnya mereka berhenti. Nabi Sulaiman mengutus apa? Mengutus pengawalnya untuk mencari burung hudhud.
dan memerintah burung hudhud untuk mencari mata air yang bisa diminum oleh Nabi Sulaiman beserta pasukannya. Nah, akan tetapi anak-anak, pengawalnya Nabi Sulaiman tidak melihat burung hudhud sama sekali. Nah, karena tidak melihat, pasukannya kembali ke Nabi Sulaiman dan berkata bahwasanya mereka tidak melihat burung hudhud sama sekali. Nah, mereka melihat burung hudhud malah kemana? Malah terbang pergi jauh. Nah, kemudian Nabi Sulaiman marah anak-anak. Nabi Sulaiman marah kepada burung hudhud. Karena apa? Burung hudhud tidak berpamitan kepada Nabi Sulaiman. Nah, kemudian sambil mereka menunggu dan mencari mata air, burung hudhud ternyata terbang kemana? Terbang ke negeri Saba. Nah, kenapa terbang ke negeri Saba? Karena burung hudhud ingin tahu bahwasannya di negeri Saba itu juga ada kerajaan yang sangat megah selain kerajaannya Nabi Sulaiman. Nah, saat di sana burung hudhud melihat bahwasanya kerajaan di negeri Saba itu dipimpin oleh perempuan. Nah, siapa itu anak-anak? Ya, dipimpin oleh Ratu Balqis. Siapa? Ratu Balqis. Nah, Ratu Balqis itu anak-anak, dia mempunyai 100.000 pasukan. Wah, sangat banyak ya. Di sana kerajaannya juga sangat megah sekali. Akan tetapi Ratu Balqis dan para pengikutnya menyembah matahari. Wah, boleh nggak ya kita menyembah matahari? Boleh? Tidak, Ustazah. Iya, pinter. Kita menyembah kepada siapa? Kepada Allah. Nah, kemudian setelah burung hudhud mengetahui bahwasanya Ratu Bilqis dan siapa? Dan para pengikutnya menyembah matahari, burung hudhud kembali kemana? Ke rombongannya Nabi Sulaiman. Saat kembali, burung hudhud bertemu dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman marah anak-anak. Memarahi burung hudhud bahwasanya burung hudhud tadi tidak izin kepada Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman akan menghukum burung hudhud karena apa? Karena tadi perbuatannya saat pergi tidak meminta izin terlebih dahulu. Nah, kemudian burung hudhud takut anak-anak. Saat takut itu burung hudhud bercerita bahwasanya burung hudhud pergi itu karena burung hudhud ingin apa? Melihat negeri Saba. Nah, burung hudhud berkata bahwasanya di negeri Saba itu ada apa? Ada kerajaan yang sangat megah juga anak-anak. Nah, kerajaan tersebut dipimpin oleh Ratu Balqis. Siapa? Ratu Balqis. Dan Ratu Balqis beserta pasukannya menyembah matahari. Nah, kemudian Nabi Sulaiman berkata, "Apakah kamu tidak berdusta? Apakah kamu tidak berbohong, wahai burung hudhud?" Nah, burung hudhud berkata bahwasanya burung hudhud melihat sendiri apa? Kerajaan Ratu Balqis. Nah, kemudian apa? Nabi Sulaiman mengutus burung hudhud untuk menyampaikan surat. Nah, Nabi Sulaiman ingin mengundang Ratu Balqis ke kerajaannya. Kemudian burung hudhud kembali lagi ke negeri Saba untuk menyampaikan surat dari Nabi Sulaiman.
Nah, saat Ratu Balkis menerima surat itu, Ratu Balkis membuka. Nah, saat membuka surat itu, Ratu Balkis kaget anak-anak. Karena apa? Di dalam isi suratnya, yaitu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih serta Maha Penyayang, kamu sekalian jangan sombong terhadapku dan datanglah kepadaku seperti orang-orang yang sedang berserah diri. Nah, karena Ratu Balkis tadi itu seperti dihina, Ratu Balkis marah-marah anak-anak. Kemudian Ratu Balkis sayang memberikan hadiah kepada Nabi Sulaiman. Ratu Balkis tidak mau datang ke sana, malah memberikan hadiah. Ratu Balkis mengutus pasukannya untuk memberikan hadiah kepada Nabi Sulaiman. Nah, saat itu pasukannya Ratu Balkis datang ke kerajaan Nabi Sulaiman membawa hadiah. Akan tetapi Nabi Sulaiman tahu kalau niat mereka mau memberi hadiah. Nabi Sulaiman tidak mau menerima hadiah dari Ratu Balkis, tapi Nabi Sulaiman ingin Ratu Balkis datang ke istananya sendiri. Nah, kemudian pengawalnya kembali lagi ke Ratu Balkis. Nah, Ratu Balkis marah-marah anak-anak. Karena apa? Hadiah yang diberikan kepada Nabi Sulaiman ditolak, tidak diterima. Akhirnya Ratu Balkis dengan pasukannya yang sangat banyak datang ke kerajaan, ke istana Nabi Sulaiman. Nah, saat mereka masih di perjalanan, Nabi Sulaiman memerintahkan bala tentara jinnya. Nah, untuk memindahkan istana Ratu Balkis ke istananya Nabi Sulaiman. Jadi dipindah anak-anak. Kemudian para jin memindah istana Ratu Balkis di mana? Di dekat istananya Nabi Sulaiman. Nah, saat di perjalanan tiba-tiba Ratu Balkis sampai di kerajaan Nabi Sulaiman. Nah, tiba-tiba Ratu Balkis kaget, loh, ini kok seperti istanaku. Nah, kemudian Nabi Sulaiman dengan senang sekali sayang menyambut Ratu Balkis. Kemudian memerintahkan Ratu Balkis untuk duduk di singgasana. Nah, saat itu juga anak-anak, Nabi Sulaiman memerintahkan bala tentaranya jin untuk membuat istana anak-anak. Istana yang terbuat dari kaca. Jadi semua istananya terbuat dari kaca yang sangat bening. Nah, juga di bawah istananya dibangun sungai yang banyak ikan-ikannya anak-anak. Nah, kemudian saat sudah jadi, cepat sekali. Karena mereka bukan manusia, mereka jin. Jadi cepat sekali membuat istananya. Dalam sekejap jadi. Kemudian Nabi Sulaiman meminta Ratu Balkis untuk datang ke istananya itu, untuk masuk ke sana. Nah, Ratu Balkis kaget anak-anak. Ya, bagus sekali istananya. Nah, kemudian Ratu Balkis membuka pintu istananya. Ratu Balkis kaget anak-anak. Karena di bawahnya istana itu ada sungainya. Nah, Ratu Balkis takut kalau saja bajunya itu basah anak-anak. Kemudian Ratu Balkis itu menyingkap bajunya, menyingkap roknya. Nah, padahal di situ itu lantai anak-anak, tapi bawahnya lantai ada sungainya. Lantainya bening sekali seperti kaca. Nah, kemudian setelah itu Nabi Sulaiman berkata bahwasannya itu adalah lantai, bajumu tidak akan basah. Nah, kemudian Ratu Balkis itu anak-anak kaget. Ternyata ada yang lebih indah, lebih megah dibanding istananya. Ada yang diberikan sebuah kemegahan, sebuah kecerdasan
Nah, seperti Nabi Sulaiman yang bisa berbicara dengan binatang. Nah, yang bisa memiliki pasukan jin juga. Nah, akhirnya Ratu Balkis anak-anak berserah diri kepada Allah. Ternyata Ratu Balkis sadar bahwasanya dia salah selama ini menyembah matahari. Nah, kemudian akhirnya apa? Ratu Balkis masuk Islam beserta semua pasukannya dan pengikutnya. Nah, itu tadi adalah cerita Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis. Nah, cerita Nabi Sulaiman yang bisa berbicara dengan binatang, termasuk juga binatang burung. Nah, anak-anak, semangat ya belajar di rumah, semangat mendengarkan cerita bersama ayah dan bunda di rumah. Jangan lupa nanti saat ditanya ayah dan bunda tentang cerita Nabi Sulaiman, anak-anak bisa menjawab. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.